kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, sidang salat subuh di Masjid Al-Mutakin, Kampung Hago Tengah. Sebelum kami persilahkan mubalik untuk menyampaikan tausiah, izinkanlah sejenak kami bacakan laporan khas subuh Jumat Mubarakah Masjid Al-Mutakin, Kampung Hago Tengah, bertepatan dengan hari ini Jumat tanggal 2 Juni 2023. Sisa kas Jumat yang lalu berjumlah Rp1.169.000. Adapun pemasukan dalam Jumat ini, pemasukan dari kota amal kas Jumat tanggal 26 Mei berjumlah Rp320.000. Sedekah dari hamba Allah Gang Baruna Rp100.000. Sedekah dari hamba Allah Jalan Palapa Dusun Pertamina Rp50.000. Sedekah dari hamba Allah Gang Kisaran Dusun Pertamina Rp50.000. Sedekah dari hamba Allah Jalan Pramuka Dusun Pertamina Rp50.000. Sedekah dari hamba Allah Jalan Palapa Dusun Pertamina Rp100.000. Sedekah dari hamba Allah Jalan Darussalam Dusun Masjid Rp50.000. Sedekah dari hamba Allah Jalan Listrik Simpang Besi Tua Dusun PLN Rp100.000. Sedekah dari hamba Allah Jalan Pramuka 2 Dusun Pemda Rp100.000. Sedekah dari hamba Allah Gang Kisaran Dusun Masjid Rp50.000. Sedekah dari hamba Allah Jalan Darussalam Dusun Pertamina Rp200.000. Sedekah dari hamba Allah Dusun Pemda Rp100.000. Sedekah dari hamba Allah Jalan Pramuka Dusun Masjid Rp50.000. Sedekah dari hamba Allah Jalan Palapa Dusun Pertamina Rp50.000. Dengan total pemasukan dalam Jumat ini ditambah dengan saldo Jumat yang lalu berjumlah Rp2.539.000. Adapun pengeluaran untuk kegiatan subuh Jumat Mubarakah kita pada Jumat yang lalu berjumlah Rp1.600.000. Sisa kas sampai dengan saat ini berjumlah Rp939.000. Rp939.000. Adapun yang telah mengumandangkan azan pada subuh yang berbahagia ini yaitu Tengku Amru Mufid, dan yang telah kita sama-sama melaksanakan salat subuh secara berjamaah dengan diimami oleh Tengku Muhammad Fauzul Ismi. Dan untuk 25 menit ke depan, marilah sama-sama kita beriktikaf mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita bersama, yaitu Ustadz Muhammad MH atau yang akrab disapa di kalangan milenial pemuda, yaitu Ustadz L. Muhammad. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Hadanallahu yakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Zoom ah? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa ونهانا عن اتباع الهوى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamba Allah, orang Syekh Ulun Tuan Ban Bandung, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa di awal langkah yang pertama hana tua sabi-sabi kita nyopuja Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat karunia Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesehatan, pun masih memberikan kepada kita kesempatan, sehingga di bak subuh yang mulianya, karena beriringan antara kesehatan dan kesempatan, kitanya selaku hamba dapat melangkahkan kaki menuju rumah Allah yang kita cintai. Maksud dan tujuannya adalah melaksanakan suatu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh secara berjamaah. Ramai saudara kitanya yang nibak subuhnya tidak bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, mungkin karena tidak punya kesehatan. Pun ada saudara kita yang tidak bisa bergabung bersama kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah karena hanya kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kitanya selaku hamba yang mendang nasihat badan, waras pikiran, selalu sabi-sabi tasyukur akan pemberian Allah Subhanahu wa taala, karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dilikan ibanya orang Syekh Ulun Tuan Ban Bandung selawat beserta salam senantiasa sabi-sabi kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan berkat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bak subuh yang mulianya kitanya masih bisa mencicipi indahnya berada di dalam agama Islam, salah satu agama yang diridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Orang Syekh Ulun Tuan Ban Bandung yang mulia dan yang terhormat kepada Abu Imam Syekh, yang mulia dan yang terhormat BKM Masjid Al-Muttaqin, yang mulia dan yang terhormat remaja masjid, dan juga orang Syekh Ulun Tuan Ban Bandung sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam 25 menit ke depan sembari kita berniat iktikaf, bisa saja kita nyomong pulang kembali, tak ingat-ingat kembali apa yang pernah disampaikan oleh guru-guru kita, bahwasanya kehidupan yang kita jalani di atas permukaan bumi ini, dari fon taudip sampai akhirannya pasti natadinyo dan bak gulunyong kitanya kata-kata kesalehan. Sering kita mendengar orang-orang yang soleh, pun sering kita mendengar kata-kata yang soleh. Bahkan kita menginginkan pribadi kitanya masing-masing untuk menjadi orang-orang yang soleh. Dan semua kita yang telah berkeluarga pun menginginkan keturunan dan generasi kita menjadi orang-orang yang soleh. Rabbi habli minas salihin, ya Allah beri keturunan kepada orang-orang yang soleh, wujud kepada orang-orang yang soleh. Namun apakah kita akan menjadi semua orang yang soleh? Pertanyaannya, kata-katanya mudah diucapkan, namun apakah mudah diaplikasikan sehingga gedanya urung si ulun tuan ban mandung tunggu-tunggu yang mutua? Apakah kita akan menjadi semua urung yang soleh? Ini pertanyaannya. Jawabannya, tunggu-tunggu mutua urung si ulun tuan ban mandung, Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah menjawab akan pertanyaan tersebut. Sebagaimana menulis dalam kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani, hinan menulis bahwasanya Sayyidina Ali karamallahu wajhahu mengatakan, laula khamsu khisalin lasaran nasu kulluhum salihin
Seandainya hana limang buah sifat yang hidup bak gedanya manusia, seandainya kan karena limang buah sifat yang nabak pribadi jiwa gedanya man bandung, lasaran nasu kulluhum salihin. Sungguh seluruh manusianya akan menjadi orang-orang yang soleh. Dipegang oleh Sayyidina Ali. Demanku yang kepun urung cik ulutuan ban Bandung. Yang pertama, yang menghalangi kita menjadi orang-orang yang soleh, kata Sayyidina Ali, yang pertama adalah al-qana'atu bil jahli. Kitanya merasa cukup. Dalam kitab menulis air ridha, artinya mereka bangga, senang, mendukung, cukup dengan qanaah, dengan kebodohan yang kita miliki. Nyo salah satu sifat yang sehingga membuat kita tidak semua menjadi orang-orang yang soleh. Urung si ulun duan ban Bandung. Seandainya kesolehan ini merupakan sifatnya pakaian, seandainya kesalehan merupakan dakalan bak pakaian yang dipakai oleh manusia, yang hadir bak bengahnya gedanya man Bandung adalah urung-urung yang soleh. Seandainya kesalehan ini merupakan sifatnya pakaian, yang perabe lemu, yang perabe kubu hideh yarab soleh. Kenapa? Urungnya ni perabe kubu pakai sorban dengan jubah. Seandainya kesalehan ini terlihat pada pakaian, yang hadiri klub-klub malam yarabnya urung soleh. Kenapa? Pakaian mereka sorban dan jubah, pakaian yang menutup aurat, pakaian yang dakalan sebagai budaya yang ada dalam Islam. Namun urung si ulun tuan ban Bandung, kesalehan ini bukanlah sifatnya pakaian, melainkan kesalehan adalah sifat rohaniah yang ada pada diri kita. Maka seandainya nasifut al-qana'atu bil jahli dalam jiwa getanyo, ni bak begong tak kalam tarenungi, tak ingat-ingat, apakah belum merasa cukup? Apakah saya merasa bangga? Apakah saya merasa cukup dengan kebodohan ilmu yang sudah saya punya, ataukah saya masih haus? Contoh apakah tengku medua orang syekh ulun ban Bandung. Berbagai macam majlis taklim diadakan di masjid, di surau, di musalla, di munasah dan lain sebagainya. Namun kitanya enggan menghadiri majlis taklim tersebut. Kadang-kadang yang hadir yang seperti yang ngajak sembahyang, kata lain mana. Le maghrib tik masjid na majlis taklim, namun tidak pernah kita ikuti. Alasan tunggu hampa ikuti. Long tanggung kerja tunggu dari poh nang sebut karena sif debit poh nang bengah hana sempat long ikuti bud le maghrib majlis taklim mana. Namun kita lupa, hari ini media semua mudah. Urangnya hanyut hadiri majlis taklim setelah maghrib. Kadang-kadang kita dituntut oleh dunia kerja, anak datang bekerja itu jalan. Kadang-kadang tunggu bak tempat kerja kamu hanjut mat HP tunggu, hanjut kalan streaming tunggu. Ibu tunggu. Media sekarang mudah. Semua diliput dan direkam dan disimpan hanya dakalan jenuh untuk dakalan. Namun kita lupa. Tua teman-teman. Kenapa? Karena melekat di dalam diri kita al-qana'atu bil jahli. Tanya kamu merasa cukup dengan yang kita punya? Kamu merasa sip dengan yang nampak diri kitanya? Bertaingat orang syekh ulun ban Bandung, bahwa sungguhnya orang yang merasa cukup dengan kebodohan ilmu agama yang dia punya di dalam dunia ini, orangnya adalah orang-orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hakim, bahwasanya Allah yubghidu kulla alimin bid dunya. Allah Subhanahu wa taala sangat benci kepada orang-orang yang alimin bid dunya, orang-orang yang hukum, orang-orang yang alim, orang-orang yang mengetahui seluruh seluk-beluk dunia. Jahilin bil akhirah, dan orang yang adalah orang-orang yang bodoh dalam segi agama. Orang syulun kadang-kadang dikitanya bak masalah komputernya dum wujud tu. Kan tanah pegang hancurnya, akan tetapi bak masalahnya dum wujud tak otak-atik. Politik dum
Asaina orang tanya yang tumpu peglah masalah. Akan tetapi ketika aja orang tanya tumpu long hanya kenang i nyon. Hanya kenang i memang odor zakat hanya kenang i tumpu. Kibanjara tumpu long hanya kenang i tapi beglam long baluh mujunuk tumpu kibanjara. Bodoh tanya tayamum. Kibanjara ada tayamum tumpu. Udah boleh apa? Niat untuk jawab masalah yang sepelenya saja payah dapat mata ada. Kenapa? Karena kita merasa al-qanaatu bil jahli. Rukun sembahyang katanya kadang-kadang hanam debu. Kenapa? Kita merasa cukup dengan ilmu agama yang telah kita punya. Engkau dua orang silun tuan ban-ban. Sebagai buktinya, memang katanya hana merasa cukup dengan ilmu agama, han mungkin watai urung sembahyang manyet na yang rukuk nunggu hamgen. Menyukan karena merasa cukup kamu fong olah-olah. Menyaura raya lah takun mungkin karena lupa. Fitun tiga. Menyaurung ningkai mungkin rak seminggu nasi roy lang kampung. Artinya apa? Tidak pernah mau belajar ataupun tidak pernah mengerjakannya. Apa sembahyang manyet orang merukuk cukup penjahit. Orang Sigulun Tuan Ban Bandung sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya katanya orang-orang yang bodoh dalam hal agama diibaratkan seperti mayat yang hidup, mayat yang berjalan. Tanya orang-orang yang bodoh akan ilmu agama, al-maut qabla al-maut. Mati segala truh wate mati. Kenapa? Ibarat mayat yang hanale perle dan hanali manfaat untuk agama menantuh kita nyuhudi pada hurung dunia menjajak hana manfaat untuk agama. Orang yang merasa qanaah, merasa cukup, merasa bangga dengan kebodohan yang dia punya, maka orang Sigulun Ban Bandung sifat yang kufurnya bila mana nabak gedanya terhalang gedanya menjadi orang yang soleh, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Maka untuk tak pegadah atanyan berbagai majlis taklim sekarang ada di mana-mana. Marilah kita ikuti, marilah tak beramai, marilah dapatkan adu-adun saudara tetangga katanya untuk menghadiri majlis taklim. Kali masa komplit katanya dino aman, dumpat tak adakan majlis taklim hana sotham, dumpat tak adakan majlis taklim jud aja menyebarkan masa ubuk-ubuk lun poh 6 maghrib kah hanya tepi ulu alim. Hamba Allah sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata Sayyidina Ali, urung-urung yang terhalang menjadi orang-orang yang soleh adalah orang-orang yang ada di dalam jiwanya, dalam hati, dalam tubuh, dalam raga manusia. Apa itu? Wal hirsu ala dunia. Orang-orang yang cinta terhadap dunia, rakus terhadap dunia, nyo urung-urung yang terhalang menjadi orang-orang yang soleh. Tunggu putra dunianya. Dunia adalah sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Kadang-kadang dia katanya salah memaknai dunia. Bandakalan na tengku kage alpat, bandakalan na tengku kage pajero, bandakalan na tengku kebuka rumah raya takun nak katanya tengku kamu dunia. Pada ayah ada man moto alfat yang tengku kebudah kejapi pemahaman ilmu agama keurung dari birun dari idi dari berbagai macam tempat kebudah gejak melangkahi melewati padung-padung boh kabupaten kota. Hana tak fikir terus kenan, tapi mudah saja bagi kita menghakimi. Tunggu kamu dunia kan. Ketika yang dipakai itu sudah dipakai untuk niat kepada akhirat, maka itu sudah menjadi bahagian daripada perjalanan dan manfaat untuk akhirat. Maka katanya yang rakus akan dunia. Kadang-kadang dikatanya motor sapu hansip guna sapu je. Ini rakus terhadap dunia. Artinya apa? Kadang-kadang nasaboh hedanya fungsi mobil itu kan untuk bisa melindungi kita saat berjalan dari madawro, dari ujun. Kadang-kadang saboh sehingga hidup itu bit merek lain dalam kata bodoh hanap mutang kredit.
yang bisa membuat kita sakit oleh. Wah, motor dia kredit 32 juta. Kurubun 3 mai. Nya yang mana dia? Hamba Allah urun si ulun tuan ban Bandung. Nepegah dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zuhdu fid dunya yurihul qalba wal badan. Zuhud terhadap dunia menenangkan hati dan badan. Hana terlalu cinta tanya kepada dunia, tenang udip. Hana terlalu rakus tanya terhadap dunia, aman udip. Namun wal rabbatu fiha tud'ibu qalba wal badan. Apabila rakus tanya, cinta tanya terhadap dunia, membuat badan dan hati tanya lelah, lid dunia tipuron. Hanya merasa cukup bagi kita apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak qanaah kita di dalam pemberian Allah Subhanahu wa taala. Lid tanya membuat hati dan badan ini menjadi capek. Urung si ulun puan ban Bandung sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, nubudah li Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang membuat orang terhalang daripada menjadi orang-orang yang soleh adalah yang bilhe nubudah wasyuku bil fadli. Orang-orang yang kikir, orang-orang yang krit terhadap kelebihan yang mereka punya. Baik kelebihan mereka di bidang ilmu, krit tidak memberikan ilmu kepada sesama, ataupun kelebihan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dumla orang fakir miskin di samping rumah katanya, tapi kita tidak peduli. Dumla anak yatim di samping di kampung katanya, tapi mandang lepegah bah pemerintah yang beremun kawannya. Hamba Allah urung si ulun tuan ban Bandung. Berbagai macam tempat pendidikan, berbagai macam tempat ibadah sedang dibangun. Lagi tempat kamu didih di kampung. Dari masa fun kemerdekaan Indonesia sampai akhirnya kamu lam lungki jod hidih. Urungnya ke tempat kediaman ulun tuan lalu. Hana lam na masjid. Alhamdulillah lam tidurnya baru 8 diang muncul. Apabila orang-orang wasyuku bil fadli, pelit kikir terhadap kelebihan harta yang Allah berikan, makanya terhalang menjadi orang-orang yang soleh. Maka menyona harta. Berbagai tempat pendidikan, tempat ibadah sedang dibangun. Marilah cucurkan harta kita. Pun demikian dalam pada minggu kegedanyo akan memasuki ke dalam bulan yang sangat mulia. Bulan di mana dianjurkan kepada kita satu ibadah, yaitu ibadah berkurban. Lagi ulun tuan pegah muno. Kadang-kadang di gedanya dalam si bulan 2 juta, 2 juta tak dibitkan untuk kredit. Tak dibitkan untuk angsuran. Namun kitun siga Allah meminta kurban kepada kita, namun kita enggan mengeluarkannya. Padahal dalam sabuh pendapat nepegah sabuh lemu 7 urung man menyona sapat 7 urung kan 2 juta tak boleh kan lebih bak gaji di bulan. Namun itu tidak pernah terbayang kepada kita. Nyan lagi urung buka sedekah, menodong buka sedekah, bagi buka sedekah kamu berleh sedekah heno 1 juta. Nyan bak kedua kepikir kapalo 1 juta nampaknya perlekan demi. Namun coba kita berfikir dari pintu yang lain. Seandainya lun budak dari tempat dunia, lun bakat ngelong 10 dro atau lun bakat ngelong 20 dro untuk mengumpulkan sedekah yang dibutuhkan tersebut, kan 50 ribu gaya dro. Amal jariah bakat urang lebih pahala oleh Allah. Sedekah kan 2 buah pahala, bakat urang ngan sedekah. Wadah dah fikir sabah lemu 14 juta, sabah lemu 17 juta mungkin han sanggup karena le kebutuhan yang lain yang katanya harus terpenuhi di dalam keluarga. Namun kita fikir lum bakat ngan lum 7 drum tamidal lemu yang murah untuk tak kurubun ke pribadi, tajuk ke anak yatim, tajuk ke fakir miskin. Hanya 1 juta itu tak boleh saja, tak boleh mau 10 juta. Namun itu tidak pernah terbayangkan kepada kita. Kenapa? Karena ada sifat di dalam diri kita, wasyuku bil fadli, lagi sifat sa'labah. Wadah golong kaya, biar mudah bahkan dipaksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mudah kepada sa'labah supaya sa'labah kaya. Namun ketika kaya, dia lupa terhadap
janjinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia enggan mengeluarkan zakat sampai akhirnya Allah tegur di dalam Al-Quran. Watakan tegur di dalam Al-Quran. Terus ayatnya bak salabah hinan ke bodoh salabah mengunjungi Rasulullah ingin mengeluarkan zakat, namun zakatnya telah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Leh wafat Rasulullah mengandungkan khalifah, bak khalifah pun menolak. Khalifah Abu Bakar tolak nekun. Orang paling baik di dunia telah menolak zakatmu, belum layak terima, menolak oleh khalifah. Khalifah Umar juga demikian. Dua orang paling dalam dunia telah menolak zakatmu. Kenapa aku harus menerima? Aku terima ni. Tunggu bayangkan bila mana harta yang berkumpul orangnya tak kerja orangnya hana menyumbang mata Allah lagi bancara. Nyok kisah nyata Sa'labah, orang yang dekat dengan Rasulullah, orang yang berkabul doa, orang yang berdoa oleh Rasulullah. Wate sabuh kambing, wate gasin di pura sembahyang berjamaah, wate gasin tidak pernah meninggalkan jamaah di masjid bersama Rasulullah. Namun wate kaya karena lekdonya tidak zuhud kepada dunia, dia sibuk dengan mengembala kambing. Pertama-tama ada hubungan asa dikubah karena pekan, ada hubungan asa mengembala kambing. Kemudian makin banyak kambing domba yang dia punya, tinggal maghrib dengan isya, tinggal subuh. Kemudian makin banyak yang lainnya, tinggal mandum hanya Jumat yang nak kerja. Kemudian karena makin banyak lagi dombanya, mandum tinggal. Akhirnya apa? Sampai hartanya, zakatnya hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bayangkan nyo harta dan nyo terima. Orang yang berharta mandum mati hurum kaumnya Allah yang beri kenikmatan, kesehatan, nafkah, mandum Allah yang beri. Kemana akan kita bawa harta tersebut? Apakah kita sanggup mempertanggungjawabkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Kadang-kadang dia tanya keadaan yang 1 juta 2 juta, challenge ke masjid lewat tu, challenge malu sembahyang lewat tu, nyampi enggan untuk mengeluarkan tangan kita walaupun serba enggan. Tunggu. Jangan beribadah karena ria. Karena ria termasuk ke dalam sifat yang akan kita bicarakan ke depan. Baik kadang-kadang molong malelong merdu bagai napai madalong tik tinging tu. Baik. Karena itu Allah tidak melihat kepada banyaknya harta yang kita sedekahkan, tapi bagaimana ikhlasnya kita dalam menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat. Yang keempat, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang membuat terhalang orang menjadi soleh adalah wariya fil amal. Orang-orang yang ria dalam beramal, orang-orang yang ria dalam melakukan kebaikan, rianya pamer tentu. Kadang-kadang ni kedanya nak sedekah tak sedekah gertuh ribe masjid, limangga bina masjid payah buka pengumuman, bakat gebuka pengumuman pun sedekah fulan bin fulan untuk Masjid Al-Muttaqin sertuh ribet. Lu sedekah menangis sembahyang Jumat merumpak membidu. Bidu. Munya fulan bin fulan ramai kampungnya. Jumat ke pegat rumah lain belum. Baik fikir orang lain tu kan. Belum yang sedekah. Pegat fulan bin fulan lorongnya, rumah warnanya pegat belengkap. Ibadah yang seperti itu bukan ibadah kepada Allah. Itu merupakan ria yang ingin kita nampakkan kepada orang lain, yang ingin kita pamerkan. Menancit kadang-kadang sering terjadi bak pengantin baru kan yo tentu. Iketanyo yang ayah tuan, iketanyo yang mertua paniwo pelinte di rumah nyo sang subuh nyo kam karat. Payah buat sembahyang subuh naik kada leminte ayah tuan tangan sering sembahyang jamaah. Ibadah-ibadah yang demikian itu bukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ria merupakan salah satu syirik kecil. Karena kenapa? Ibadah kita tidak murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ibadah kita peruntukkan penilaiannya kepada orang lain. Menancing melindai. Kadang-kadang madewa nyosan baru dua orang. Wah rumah ya doan. Yang subuh golong mano ibu awai di budak. Garu-garu bindih dah nak kedepu kajaga. Ho berangkat ke Masjid Al-Muttaqin, mai kampung Muttaqin Yohana. Melintai kampung Muttaqin Yohana, jero-jero man.
hamba Allah orang si ulun tuan ban-ban. Maka amal yang demikian yang kita lakukan untuk pamer kepada orang lain, ria di dalam beramal, nyo tanda orang yang terhalang menjadi orang-orang yang soleh. Bila mana nasibunnya dalam jiwa ketanyo, bila mana nasibunnya dalam tubuh ketanyo, maka ketanyo bukan orang-orang yang soleh. Hamba Allah orang si ulun tuan ban Bandung. Kemudian yang terakhir kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, orang-orang yang terhalang menjadi orang-orang yang soleh adalah orang-orang mu'ijab bil ra'yi, orang-orang yang ujub, orang-orang yang bangga terhadap diri sendiri. Tengku medua yang berbahagia orang si ulun tuan, telepon bedanya ujub, kemudian berubah menjadi ria daripada hamba orang lain, kemudian dari ria itu berubah menjadi sombong lagi iblis. Kenapa iblis berani mengatakan ketika disuruh sujud kepada Adam? Karena dia ingat di dalam dirinya, kadingat badroi, kai fikir, kai hadam ke diri sendiri bahawa saja jih lebih god. Ujub ini kita merasa besar, merasa haid tanpa memikirkan keberadaan orang lain. Nya ujub lagi iblis lagi sujud ba Adam haid udrai begah lain ini. Ana khairum minhu, long lebih god daripada Adam, kata iblis. Khalaqtani min nar, long lebih dari api. Iblis beranggapan api lebih god daripada tanah, sedangkan Adam lebih god dari tanah. Hinan haidem sujud iblis kepada Adam, maka sombong iblis negutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Berawal dari ujub. Mungkin di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, nah kadang-kadang lebih tu pada puluh pegah apa? Nyankan karena nalung yang jalan yang nyankan karena nalung bagi masjid yang didong sabah tu. Ini merupakan perbuatan membanggakan diri, ujub, seolah-olah hanya perlu orang lain, seolah-olah kita menyuhana kita nyosang hati. Maka sifat yang dalam diri kita wa'ijabu birra'yinya adalah sifat yang membuat terhalang kita menjadi orang-orang yang soleh. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Maka sebagaimana ayat yang Tuan bacakan dulu, wala tamshi fil ardi marha, kata Allah, dan janganlah kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh kesombongan. Karena sifat sombongnya adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik kita yang miliki ba manusia. Kita nyohana patut disombong. Jaro mata hidung kaki mandum ya Allah beri, langit bumi laut darat mandum ada Allah. Seandainya Allah sun debit kata wahai hamba lam bumi, oh dan menuju kita. Tidak ada tempat yang ingin kita tuju seandainya Allah murka kepada kita. Hamba Allah orang syulul wan man. Nyokuh lima buah sifat yang dibegah oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, yang mana bila mana nasibul lima buah nyolam tubuh kita dalam jiwa kita, maka kita bukanlah orang-orang yang soleh. Yang pertama, qanaatu bil jahli, orang-orang yang merasa bangga cukup dengan kebodohan yang mereka miliki. Yang kedua, orang-orang yang rakus, wal hirsu ala dunia, orang-orang yang rakus terhadap dunia, orang-orang yang cinta terhadap dunia. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang kikir, wasyuhu bil fadli, orang-orang yang kriat, orang-orang yang merasa tidak mau menyedekahkan, tidak mau menginfakkan hartanya, ilmunya, jasanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah warriya bil amal, orang-orang yang ria terhadap amalan yang dilakukan. Dan yang kelima adalah wa'ijabu bir ra'yi, orang-orang yang ujub terhadap diri sendiri. Mudah-mudahan orang si ulun tuan Bandung limang buah nasihat Sayyidina Ali karamallahu wajhahu bermanfaat bagi ulun tuan pribadi, pun bermanfaat bagi orang si ulun tuan Bandung mimutuah ayah yang berbahagia di subuh yang mulianya. Mudah-mudahan bila memang sifat-sifatnya dalam tubuh kita, mari kita introspeksi diri, kita hilangkan sifat-sifat tersebut, kita buang sifat-sifat tersebut supaya kita menjadi orang-orang yang soleh yang akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laginya tanya dah mengumpul uronyo, menan Allah kumpulkan nanti kita di surganya Allah.
Amin ya rabbal alamin. Ana kumandang yang dapat ulun tuan sampaikan, lebih dan kurang ulun tuan lagi maaf. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum